Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran Pak Ilmu Pengetahuan Alam, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, yang merupakan materi bab 2 Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1 tingkat SMP. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Nah, dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup, salah satunya berdasarkan pada ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, oleh karena itu, sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, kita pelajari terlebih dahulu tentang ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Adapun ciri-ciri makhluk hidup secara umum adalah yang pertama, bernapas. Kemudian yang kedua, memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas itu adalah proses menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, kita dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara untuk beberapa saat. Maka apa yang kita rasakan? Tentunya kita akan merasa sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Yang kedua, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Nah, untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup itu memerlukan energi. Nah, energi tersebut diperoleh dari makanan dan minuman. Contoh di sini misalnya hewan, ya, atau di sini adalah domba. Dia makan rumput, ya, untuk menghasilkan energi. Kemudian manusia makan nasi sebagai sumber karbohidrat. Ya, nanti kandungan makanan yang diperlukan oleh tubuh itu diantaranya karbohidrat, protein, dan lemak. Nanti akan lebih jelas dipelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Kemudian yang ketiga, ciri dari makhluk hidup itu adalah dapat bergerak. Kita dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri kita dapat bergerak. Nah, makhluk hidup dapat bergerak karena mempunyai sistem gerak yang terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Contoh misalnya di sini, ini anak yang sedang berlari, kemudian ada yang sedang berenang. Itu menunjukkan ciri bahwa makhluk hidup dapat bergerak. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya atau merupakan proses pertambahan ukuran dan massa tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses perubahan fungsi organ tubuh menuju kedewasaan. Contoh di sini pada manusia, ya. Secara fisik ini ukurannya bertambah tinggi. Ya, kemudian kalau kita lihat bayi itu kan kalau ketika masih kecil dia hanya bisa menangis atau hanya bisa menggerakkan tangan mengais-ngais.
Tapi ketika usianya sudah 1 tahun, ya, mungkin mulutnya yang asalnya hanya bisa menangis sudah bisa melafalkan beberapa kata, ya. Kemudian tangannya bisa untuk memegang, kakinya bisa untuk berdiri. Itu menunjukkan bahwa dia berkembang. Ada perubahan fungsi organ tubuh menuju kedewasaan. Yang kelima, ciri dari makhluk hidup itu adalah berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Adapun tujuannya adalah untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Contoh misalnya manusia menghasilkan keturunan, ya tentunya dengan diawali dengan pernikahan, kemudian perkawinan, maka akan menghasilkan keturunan anak cucu. Yang keenam, ciri dari makhluk hidup itu adalah peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Yaitu iritabilitas itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan yang diterimanya. Nah, manusia dapat menanggapi rangsangan dengan menggunakan alat indera. Contoh di sini misalnya kalau kita terkena cahaya, maka mata kita akan memicing atau tangan kita akan menutup mata, ya. Yang pertama, rangsangan itu berupa cahaya diterima oleh alat indera berupa penglihatan atau mata, maka sebagai tanggapannya atau reaksinya matanya memicing atau tangan kita menutup mata kita karena silau. Yang terakhir, yang ketujuh adalah adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya misalnya tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau sedikit mengandung air, maka dia mempunyai daun yang sempit dan tebal. Mengapa? Karena dia untuk mengurangi penguapan biar dia tidak kekeringan. Kenapa? Karena daun yang lebar dengan daun yang sempit berbeda tingkat penguapannya, ya, karena penguapan itu berbanding lurus dengan luas permukaan, ya. Kalau daun yang luas, maka dia akan banyak menguapkan airnya, sedangkan daun yang sempit sedikit menguapkan airnya. Makanya tumbuhan yang hidup di tempat yang panas atau kekurangan air, supaya dia tidak kekeringan, maka akan menghasilkan daun yang sempit atau tebal atau bahkan berbentuk jarum. Sebaliknya, kalau tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau banyak mengandung air, maka daunnya akan lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan biar dia tidak terlalu banyak mengandung air. Misalnya kalau ada bunga teratai hidup di air, daunnya akan lebar, ya. Selain dia untuk mempercepat penguapan, juga dia untuk menahan biar tidak tenggelam di dalam air, karena kalau lebar dia akan terapung di atas air. Nah, itu tadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sekarang perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Makhluk hidup tentunya menunjukkan ciri-ciri kehidupan seperti kita pelajari tadi, yang 7 ciri, ya. Nah, sedangkan benda mati tidak menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup minimal memiliki 7 ciri kehidupan yang tadi. Maka jika hanya memiliki sebagian dari ke-7 ciri tersebut, atau bahkan tidak memiliki 1 ciri pun, berarti bukan makhluk hidup atau merupakan benda mati. Itu perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi yang kita bahas sampai di sini. Materi ini masih bersambung, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.